penelitian yang berjudul Hubungan Antara Perencanaan, Implementasi, dan Pertanggungjawaban dengan Mutu Pembiayaan Madrasah alias swasta di Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini diawali dari yang pertama, manajerial madrasah alias swasta cenderung alamiah. Dalam artian alamiah dengan kondisi yang ada dengan karakteristik madrasah alias swasta. Yang kedua, adanya kesenjangan dalam tata kelola keuangan yang berdampak pada kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, implementasi keuangan tidak mengacu kepada perencanaan dan lambat dalam pelaporan. Dalam artian ketimpangan dalam waktu pelaporan. Keempat, optimalisasi dana yang ada kurang maksimal, cenderung pada honorarium guru karena mayoritas adalah guru honorer. Yang terakhir, pihak yayasan tidak sepenuhnya memperhatikan visi dan misi madrasah yang telah ditetapkan. Rumusan masalah dari permasalahan yang ada yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana implementasi madrasah alias swasta di Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana pertanggungjawaban pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Yang keempat, bagaimana mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Kelima, bagaimana hubungan antara perencanaan dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Keenam, bagaimana hubungan antara implementasi dan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Ketujuh, bagaimana hubungan antara pertanggungjawaban dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Yang kedelapan, apakah terdapat hubungan antara perencanaan dan implementasi dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Kesembilan, apakah terdapat hubungan antara perencanaan dan pertanggungjawaban dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. 10. Apakah terdapat hubungan antara implementasi dan pertanggungjawaban dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. 11. Apakah terdapat hubungan antara perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban dengan mutu pembiayaan di madrasah alias swasta di Kota Bandung. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk menganalisis perencanaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Yang kedua, menganalisis implementasi madrasah alias swasta di Kota Bandung. Ketiga, menganalisis pertanggungjawaban pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Yang keempat, menganalisis mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Keenam, menganalisis hubungan antara perencanaan dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Keenam, menganalisis hubungan antara implementasi dengan mutu pembiayaan di madrasah alias swasta di Kota Bandung. Ketujuh, menganalisis hubungan antara pertanggungjawaban dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Dan kedelapan, menganalisis hubungan antara perencanaan, implementasi dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. 9. Menganalisis hubungan antara perencanaan dan pertanggungjawaban dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. 10. Menganalisis hubungan antara implementasi dan pertanggungjawaban dengan mutu pembiayaan madrasah alias swasta di Kota Bandung. Dan yang ke-11, menganalisis hubungan antara perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban dengan mutu pembiayaan di madrasah alias swasta di Kota Bandung. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, yang pertama, untuk menghasilkan mutu pembiayaan yang baik, maka akan dipengaruhi yang pertama perencanaan sebagai X1, yaitu sebagai variabel dependen, dan implementasi sebagai X2, dan pertanggungjawaban sebagai X3. Kajian pustaka dalam penelitian ini mengacu kepada menangkap bahwa penerimaan biaya ditentukan oleh besaran dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Yang kedua, Al-Qadri menyatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh biaya yang memadai. Lalu, Yusef M. Juran menjelaskan bahwa untuk memperoleh mutu yang tinggi, lembaga pendidikan harus berdasarkan pada quality planning, quality controlling, and quality improvement. Dan Kenneth H. Ross mengatakan bahwa mewujudkan lembaga yang bermutu maka harus dikelola mulai dari perencanaan, penjaminan, pengawasan, dan mutu perbaikan. Ada
menggunakan pendekatan yaitu deskriptif kuantitatif dengan sumber data yaitu melalui data primer dan data sekunder, dan datanya berdasarkan dari populasi madrasah aliyah swasta di Kota Bandung. Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner, dan teknik analisis datanya menggunakan korelasional. Hasil penelitian capaian responden pada lokus madrasah aliyah swasta di Kota Bandung seperti yang tertera di layar, bahwa 7 sampling yang saya contohkan. Yang pertama Al-Inayah. Bagaimana Al-Inayah ini nilai variabel yang mendapat tingginya yaitu diimplementasi sebanyak 88%, dan yang terendah yaitu di pertanggungjawaban yaitu X3 72%. Dan madrasah aliyah swasta Ar-Rasyidiyah nilai yang terbesarnya yaitu diimplementasi sebesar 87%, dan yang kecil pertanggungjawaban 77%. Manbaul Huda yaitu implementasinya 86% dan pertanggungjawabannya 67%. Persis 84% di mutu pembiayaan yang tertingginya, dan yang terkecilnya yaitu di pertanggungjawaban 75%. Muhammadiyah yang tertingginya yaitu 84% di perencanaan, dan yang terendahnya yaitu di pertanggungjawaban 66%. Mas Nurul Iman nilai tertingginya yaitu diimplementasi sebesar 87%, dan yang terkecil 77%. Istiqomah yang terbesar yaitu 87% diimplementasi, yang terendahnya yaitu 78% di pertanggungjawaban. Sehingga apabila rank ini dirata-ratakan, maka Kota Bandung nilai yang terbesarnya yaitu diimplementasi sebesar 85%, dan yang terendahnya di pertanggungjawaban 73%. Adapun hasil nilai rata-rata berdasarkan hasil pengujian hipotesis korelasional diperoleh, di mana di sini terdapat ada T hitung T tabel dan nilai signifikan, dan F hitung dan F tabel beserta nilai signifikan dari F itu. Nilai X1 bahwa rata-rata ini lebih besar daripada T tabel, yang mana T tabel tertentukan yaitu 1,653. Terkecuali dari X3 terhadap Y yaitu 1,503, yang mana nilainya lebih kecil dari T tabel. Adapun penawaran gagasan dari penelitian ini, di sini Prometheus menawarkan tentang model konsep manajemen mutu pembiayaan madrasah aliyah swasta, yang mana kita ketahui madrasah aliyah swasta mempunyai dana yang berasal dari pemerintah melalui dana BOS dan melalui dana BPNU untuk di Jawa Barat, dan dari non pemerintah itu bisa dari orang tua atau dari CSA dan lainnya yang sifatnya tidak mengikat. Hasil dana yang diperoleh maka harus melakukan suatu proses, diantaranya manajerial, prosesnya yaitu perencanaan yang harus dilakukan. Yang kedua implementasi, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban daripada keuangan. Diharapkan dari tahapan itu mendapatkan suatu output pembiayaan dengan melaksanakan secara efektif dan efisien dan transparan dan akuntabel, sehingga akan menghasilkan suatu outcome pembiayaan, di mana ketika outcome yang pembiayaan ini diharapkan akan terdapat kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan daripada pelanggan, dan menghasilkan good corporate governance dan tercegahnya penyelewengan. Dari keempat ini diharapkan bahwa terbentuknya suatu model pembiayaan madrasah aliyah swasta yang ada di Kota Bandung, sehingga intinya daripada semuanya itu adalah nilai efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Simpulan daripada penelitian ini menyatakan bahwa perencanaan madrasah aliyah swasta di Kota Bandung memperoleh nilai rata-rata 83%. Implementasi di madrasah aliyah swasta di Kota Bandung memperoleh nilai rata-rata sebesar 86%. Pertanggungjawaban madrasah aliyah swasta di Kota Bandung memperoleh nilai rata-rata 74%. Mutu pembiayaan madrasah aliyah swasta di Kota Bandung memperoleh nilai rata-rata sebesar 83%. Perencanaan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan mutu pembiayaan
dengan menunjukkan angka 0,629 dengan interpretasi koefisien korelasi berada pada level kuat, berada pada rentang skor 0,600 sampai dengan 0,799. Implementasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan mutu pembiayaan dengan menunjukkan angka 0,645 dengan interpretasi koefisien korelasi pada level kuat berada pada rentang skor 0,600 sampai dengan 0,799. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang, tim promotor, tim Popolari dan guru besar, serta hadirin yang berbahagia. Saya menyampaikan ucapan selamat pada para peserta. Pada pagi hari ini sudah memasuki tahap akhir dalam proses akademik di pendidikan Islam S3. Mudah-mudahan sebentar lagi saudara bisa lulus dan dinyatakan doktor dan mendapatkan disertasi ini bagus karena pertanyaan penelitiannya saja ada 11 luar biasa. Jadi tentu detail dan mendalam. Namun ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama, dari halaman 1 sampai dengan halaman 17 sudah cerita panjang tentang latar penelitian. Nah, untuk itu coba diringkas saja. Mengapa saudara meneliti tentang perencanaan pembiayaan pendidikan dan mutu pembiayaan madrasah? Silakan Terima kasih kepada ahli. Yang pertama, di latar belakang penelitian, kenapa saya memaparkan tentang perencanaan pembiayaan? Karena perencanaan itu merupakan suatu starting point dalam suatu kegiatan. Jadi bahwa madrasah itu harus memanage secara baik. Dalam artian manajerial yang baik dimulai daripada perencanaan. Kemana arah madrasah itu akan berjalan dan kemana madrasah itu dalam tahun berjalan itu akan diarahkan, baik itu dalam bentuk KBM, pembelajaran maupun kegiatan, itu dari aspek perencanaan. Yang lebih utama, karena sesuai dengan tadi teori yang saya paparkan di menurut Al-Ghazali bahwa pembiayaan sangat dominan dalam suatu pendidikan, perencanaan itu sangat penting dalam suatu pendidikan karena menyangkut yang pertama nilai-nilai mata anggaran yang disiapkan untuk kegiatan baik itu kegiatan pembelajaran maupun untuk pengelolaan pendidikan. Baik, berkaitan dengan disertasi ini dari kegiatan atau dari ujian tutup kemarin itu sudah banyak sekali perubahan, perbaikan, dan tentu saja ini merupakan satu perjalanan yang tidak bisa saudara lupakan ya. Namun demikian ada beberapa yang ingin saya minta konfirmasi dari saudara bahwa perhatian kita terhadap madrasah ini khususnya madrasah aliyah memang sudah lama sekali ya. Yang pertama ketika ada namanya proyek BMAP ada madrasah aliyah kecil, di mana penekanannya kepada salah satunya adalah perbaikan mutu madrasah aliyah khususnya di dalam manajemen, yaitu dulu muncul MBM ya, madrasah manajemen madrasah. Nah, saya senang bahwa saudara masih tetap concern terhadap pendidikan madrasah. Di dalam pernyataan halaman 25 Anda menjelaskan bahwa perbaikan untuk pembiayaan pendidikan itu menentukan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, itu kan meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, pada kenyataannya kita tahu bahwa masyarakat ini akan sangat sulit ya, secara terbuka mendapatkan informasi bagaimana perencanaan, implementasi maupun juga
evaluasi ya dari pembiayaan madrasah ya, di madrasah. Nah, bagaimana saudara meyakinkan bahwa perbaikan pada aspek perencanaan, koordinasi dan pertanggungjawaban pembiayaan madrasah ini akan menentukan kualitas pendidikan di madrasah sendiri. Karena apa yang dianggarkan itu luarannya mestinya menunjukkan adanya peningkatan pada komponen-komponen. Tolong dijawab secara singkat, apa alasan saudara pada pembahasan ini tidak sampai kepada memperlihatkan dampak bagusnya perencanaan, implementasi dan penanggulangan terhadap kualitas pendidikan yang berasal. Yang pertama, bahwa perencanaan itu akan baik dari aspek pembiayaan, karena madrasah alias swasta ini rata-rata gurunya guru kaya. Seperti kita ketahui bahwa dana BOS yang diterima, dana BPNU yang diterima itu mengalami keterlambatan, dan apabila di-rank secara RAPBN itu tidak cukup untuk melakukan meningkatkan mutu pembiayaan pada anak. Tetapi dari sini makanya kepala madrasah sebagai manajerial harus memanage dengan baik, membuat perencanaan secara baik, sehingga dengan perencanaan yang baik, dengan peningkatan implementasi dan pertanggungjawaban yang baik, sehingga akan diperoleh mutu yang baik. Keterbukaan terhadap masyarakat terhadap biaya yang diterima dan kebutuhan biaya yang dibutuhkan oleh madrasah aliyah ini sangat membantu. Seperti halnya di konsep manajemen based school. Manajemen based school ini dalam artian masyarakat, orang tua dan lingkungan sekitar bisa membantu dalam aspek meningkatkan mutu, sehingga pembiayaan akan mendorong tercapainya peningkatan mutu. Kalau memperhatikan judul disertasi ini, saya melihat ada satu kalimat pokok yang hilang. Yang hilang dalam tanggapan saya, coba dilengkapkan. Itu judulnya hubungan perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban. Kalimat itu tidak sempurna. Perencanaan apa, pelaksanaan apa, dan pertanggungjawaban apa? Yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Prof mungkin terkait dengan unsur-unsur manajemen mungkin ya Prof, POAC ya Prof. Yang hilangnya perencanaan, organizing, actuating, dan controlling yang Prof. Terkait dengan judul di sini, karena ini kita berbicara tentang manajemen pembiayaan. Berbicara manajemen pembiayaan, tidak semua unsur manajemen yang ada semacam equating ada di implementasi dan organisasi yaitu staffing dan lain sebagainya, sebetulnya dalam aspek manajemen pembiayaan keuangan implementasi itu sudah bisa mewakili dari equating dan controlling. Nah, adapun evaluasi controlling ini di manajemen keuangan pasca pertanggungjawaban. Karena keuangan dilaksanakan evaluasi setelah adanya bukti fisik pertanggungjawaban keuangan, baru bisa diadakan evaluasi. Sebelum Anda melakukan penelitian ini, Anda mengidentifikasi 4 persoalan di madrasah, bukan sebagai latar belakang. Anda mengidentifikasi 4 persoalan madrasah terkait dengan kondisi madrasah. Saya ingin mendapat penjelasan sehingga bermuara pada persoalan penelitian Anda. Apa yang 4 itu dan dijelaskan? Yang pertama, kondisi manajerial madrasah yang seadanya, dalam artian alamiah. Yang kedua, rata-rata kalau di madrasah tidak dari perencanaan tetapi mengkondisikan kondisi keuangan yang ada. Yang ketiga, dalam implementasi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang keempat, pertanggungjawaban lebih cenderung kurang tidak tepat waktu. Baik, yang pertama karena ini promosi, jadi bagian yang kita promosikan itu biasanya kan judulnya dulu ya. Kita ingin
ingin mencoba melihat penulisan Arabiknya. Barangkali bisa disimak. Mau dibacakan? Silakan. Al-alaqatu itu di cover disertasi. Al-alaqatu baina at-tahqiq wal tahqiq wal ma'salah badan. Oke, sebut aja. Al-alaqatu baina at-tahqiqi wa tanfidi wal maksudnya wal mas'uliyati, kemudian ma'azudati tamwili pakai ba, itu tanpa ba, bimadarisi pakai alif lam, al-aliyah itu al-khasyati bukan fi tapi ba di Madinati Bali. Itu yang tentu karena kita ini ilmu pronunciasi yang sudah hebat ini ya, Arabiknya mesti kita jaga. Kemudian Inggrisnya di situ untuk pembiayaan madrasah aliyah swasta di Kota Bandung, financing, the quality, silahkan dibaca, the quality, enggak, terakhir ini saja, the quality of untuk pembiayaan. Oke, the quality of private ke depan, quality of private madrasah aliyah financing. Oke, bagus. Itu terkait dengan, karena cuma ini yang pertama tampil jadi kecil, nanti kalau keren banget kan gitu ya. Selanjutnya seiring dengan yang disampaikan dari Prof. Supiana tadi, tentu ini persoalan diksi, pembiayaannya dimunculkan setelah variabel X3 ya. Tapi di dalam translate, diksi pembiayaan itu memiliki diksi tersendiri supaya tidak repot. Perencanaan dalam diksi keuangan itu apa? Perencanaan pembiayaan diksinya apa? Budgeting ya, budgeting. Kemudian pelaksanaan implementasi pembiayaan, accounting. Oke, kalau akuntabilitasnya sudah. Di sini ada 3 variabel yang diteliti oleh Produpenus menyangkut budgeting, accounting, dan akuntabilitas dihubungkan dengan mutu. Mengapa Produpenus tidak memiliki ketertarikan pada aspek pengawasan atau kontrol? Tidak diteliti pada madrasah swasta. Padahal para kepala madrasah bisa melaksanakan fungsi waskat atau mungkin dari pihak yayasan. Belum kalau dari ada dana dari pemerintah, pengawas pembina bisa melaksanakan fungsi pengawasan. Bukankah pengawasan juga sangat berkontribusi pada mutu, tapi mengapa tidak menjadi interest dari Produpenus? Karena pengawasan ini saya masuk dalam implementasi dan implementasi ini bukan sudah dilaksanakan. Karena pengawasan oleh pihak yayasan itu kan bisa pengawasan intern. Karena selama ini yang dilakukan adalah pengawasan intern yang dilakukan oleh sekali swasta. Namun demikian, karena porsinya tersendiri dan tidak ingin menawarkan ke publik, sekecil apalagi sebesar apapun pengawasan itu menjadi penting, gitu ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada Pak Ahmad Fahri yang sudah bekerja keras dalam menyusun disertasi ini yang tentunya sangat tidak mudah ya. Di samping juga memiliki tugas selain mencari mahasiswa dan juga keluarga saya kira. Kerja keras juga saya kira bisa ditunjukkan dari penyelesaian ini karena kami pada dasarnya di awal-awal membimbing Pak Fahmi ini lebih cenderung ke kualitatif saya pribadi. Saya mengapresiasi tinggi sehingga Pak Fahmi bisa mengadaptasi metodologi dari penelitian ini dari metodologi sebelumnya dan tuntas dengan baik. Begitu pula terima kasih banyak pada komponen ahli yang telah mengklarifikasi dari beberapa hal
kekeliruan cetakan dalam mengutarakan jawaban pada dua persoalan. Padahal pada intinya memang sesuai dengan model yang ditawarkan, dan saya harap model ini bisa RTL ya tindak lanjut. Pak Fahmi akan dijadikan apa kira-kira disertasi? Insya Allah model ini akan membuat seluruh karya tulis nantinya ke depan dan bisa dibaca oleh halayak. Ya, jadi itu komitmen Pak Fahri dengan nanti diraihnya mengayakan doktor mampu mengklarifikasi dengan jelas bahwa tulisan ini baik menurut pemikiran bersama, bukan hanya pemikiran kita semua dalam sidang ini. Doktor itu adalah jabatan atau jabatan akademis ya, titel yang paling tinggi. Tidak ada lagi, kalau profesor itu bukan titel tapi pangkat ya, jabatan. Kalau doktor itu melekat, profesor kan 70 tahun Anda lulusan dari doktor sampai maut, kata dina ya doktor kami nisan, tapi profesor kan terguru. Ada 4 hal yang harus Anda jaga ya. Satu, jaga pribadi Anda. Gus jadi dokter ngomong sahayulan, dipikiran halang, berpikir baru ngomong, jangan ngomong sambil baru berpikir. Sebab berbeda ini, jadi intelektual. Acara sidang senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Fahmi Farhan, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, kami tutup.